Jadi setelah teman-teman menulis lengkap ya dari mulai cover, daftar isi dan seterusnya ya sampai daftar pustaka atau daftar referensi, maka saatnya membuat intisari. Nah, intisari tulisan dinamakan abstrak. Jadi abstrak itu intisari, bukan rangkuman biasa ya. Kalau rangkuman itu kan keseluruhannya. Nah, sedangkan intisari hanya beberapa bagian. Tidak seluruh bab itu harus masuk. Hanya mengambil yang inti saja ya dari tulisan ilmiah. Itu namanya intisari. Kemudian topik kedua nanti demo, yaitu demo menata atau memformat halaman tulisan ya, pemformatan tulisan. Jadi ada 3 topik ya. Topik pertama mengenalkan ini dulu ya, abstrak itu apa ya, dan kriterianya apa. Nah, yang kedua ini melakukannya ketika mengerjakan tugas, karena hari ini waktunya singkat, kita tidak bisa mempraktekkan, tapi menjadi tujuan ya. Jadi teman-teman dalam 1 pekan itu punya target gitu ya, yang harus dicapai dalam setiap belajar. SKS itu kan pekanan namanya ya. Jadi 1 pekan ini harus mampu apa? Nah, khusus untuk topik ke-13 bahasa Indonesia ini, yaitu menulis abstrak, target kedua. Target ketiga, menata halaman menjadi lebih baik. Kenapa saya baru tugaskan sekarang? Karena tujuan saya supaya menjelaskan secara utuh tulisan yang lengkap itu seperti apa. Nah, saya akan demokan nanti ya di ketiga ini. Nah, dapat menggunakan Microsoft Word, LibreOffice Writer seperti saya sekarang, atau menggunakan Google Docs. Jadi kalau di Microsoft Office namanya Word ya. Dulu terkenal dengan istilah word processor, pengolah kata. Sekarang sudah tidak hanya mengolah kata. Jadi teman-teman harus mampu menjelaskan abstrak itu apa, kemudian menulis abstrak, dan memformat seluruh halaman ya, seluruh halaman kita sebutnya ya, di page dari tulisan ilmiahnya itu. Nah, silahkan nanti pilih salah satu menggunakan Google Docs atau LibreOffice atau Microsoft Word. Nah, bedanya yang paling kanan ini berbayar ya teman-teman ya, ini mahal. Kecuali di laptop sudah ada. Jadi kalau di laptop teman-teman sudah ada Microsoft Word, gunakan Microsoft Word. Tapi kalau belum ada, download LibreOffice. Nah, LibreOffice itu kalau di-download hanya sekitar 300 MB dan setelah di-install di laptop kita, itu ukurannya sekitar 1 GB saja, kecil ya. Jadi tidak memakan banyak hard disk. Cara lain, kalau ada internet, gunakan Google Docs. Jadi Google Docs harus punya internet ya. Tidak dapat berjalan tanpa internet, itu kelemahannya. Nah, jadi silahkan pilih. Nah, saya akan demokan 3-tiganya. Oke, jadi ini mereview ya. Jadi kita sudah mengerjakan tugas 9, itu ya adalah menyusun pendahuluan. Nah, itu ada di dalam pendahuluan itu ada seperti ini juga biasanya ya. Pendahuluan, di dalamnya ada sistematika juga. Tapi tidak wajib untuk bahasa Indonesia supaya tidak mengulang. Kalau nulis skripsi, tugas akhir, ya skripsi nanti ya di sarjana kita, itu wajib di bab pendahuluan ada sistematika penulisan. Sistematika itu urutan penulisan, isinya apa. Bab 1 pendahuluan, isinya apa. Bab 2 kajian literatur, isinya apa. Bab 3 metodologi, isinya apa. Itu ringkasan, kalau ini namanya ringkasan ya, setiap bab ada ringkasannya. Kalau di abstrak, nah tidak semua harus ada. Jadi biasanya bab kajian literatur tidak harus masuk abstrak ya. Kalaupun masuk hanya sedikit, ambil aja dari latar belakang. Nah, nanti kita ketika belajar abstrak harus mengambil 1 atau 2 kalimat dari latar belakang dan dari tujuan. Tujuan kita membuat sesuatu itu untuk apa gitu ya. Tujuan kita menulis ilmiah itu diawali dengan penelitian. Penelitiannya tujuannya apa? Misalkan menghasilkan desain gitu ya. Memahami cara pembuatan desain web dan menghasilkan desain web, itu tujuan namanya ya. Nah, dan di bagian metodologi diambil 1-2 kalimat. Misalnya ya teman-teman, metode atau cara pengumpulan data dan metode atau cara pengolahan data. Nah, bahasa ilmiahnya biasanya disebut analisis data. Itu harus masuk di abstrak. Kemudian di bab 4 harus dimasukkan juga paling tidak 2 kalimat biasanya ya, yaitu hasilnya. Jadi hasil dari analisis artinya kan hasil pengolahan data kita ya. Kalau kita membuat desain berarti ada gambar, ada
logo, ada teks, dan lain-lain dijadikan desain. Nah, proses pembuatan desain itu harus dibuktikan dengan suatu hasil. Hasilnya berarti desain, kan? Hasilnya rancangan misalkan berupa gambar. Nah, gambar itu harus dicoba, kan, teman-teman, harus dilihat, kan. Nah, kalau web harus dicoba, kalau gambar dilihat. Nah, melihat gambar dan memberikan nilai itu namanya mencoba. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ada proses menganalisis data, mengolah data menjadi hasil, termasuk mengujinya, ya, mencobanya. Nah, mencoba itu biasanya menilai, ya. Kalau gambar kan dinilai. Oh, udah bagus. Oh, ini kurang tajam. Ini warnanya kurang tepat, gitu, ya. Harusnya biru, kok ini abu-abu misalnya. Nah, itu berarti pengujian namanya, ya. Jadi hasil pengujiannya apa dan evaluasinya apa? Evaluasi artinya lanjutan dari pengujian tadi. Kadang disebut pengujian, penilaian, evaluasi. Penyebutannya itu harusnya berurutan, ya. Jadi diuji, dicoba dulu, dinilai, dan hasil dari ujian dan penilaian itu adalah untuk evaluasi ke depan. Dari sini kita akan tahu apa kekurangannya, kendalanya, dan apa solusinya. Kalau belum tahu persis, ya idenya dulu, ya, ide perbaikannya. Nah, hasil dari sini, ini tadi kan menyelesaikan tujuan, ya. Tujuannya misalkan membuat desain. Nanti diringkas sebagai kesimpulan. Ini pertemuan sebelumnya, ya. Hasil dari analisis itu membuktikan bahwa tujuannya tercapai. Kalau tujuan teman-teman membuat desainnya sudah dibuat, berarti tercapai itu namanya, kan. Jadi kesimpulannya adalah pembuatan desain web, atau pembuatan desain logo, atau pembuatan desain poster perusahaan ini sudah berhasil dilakukan. Dengan apa? Dengan menggunakan Figma misalnya, gitu, ya. Nah, itu kesimpulan. Jadi kesimpulan sama persis dengan tujuan. Hanya diubah sedikit, ditambah sedikit, bukan diubah, ya, ditambah sedikit dengan hasil pengujian. Ternyata perusahaan yang kita buatkan desain tadi, buatkan logo atau web atau poster, masih merasa kurang puas misalnya. Nah, ditulis saja. Jadi kekurangan yang kita temukan itu malah bagus, ya. Jangan kesulitan, jangan kita tidak menemukan kekurangan. Jadi kita harus terbiasa dengan kendala, harus terbiasa dengan kekurangan, harus terbiasa dengan kesalahan. Dibiasakan dan ditulis. Jadi tidak ada manusia tanpa salah, tidak ada manusia tanpa kurang, ya. Jadi apapun produk kita, karya kita, pasti ada kekurangannya atau kesalahannya bahkan, ya. Kalau kekurangan itu belum tentu salah, ya, tapi hanya salah-salah kecil. Sehingga, ya, tujuannya apa nanti? Sehingga kita dapat menulis saran di bab 5, ya. Kalau tidak menemukan kekurangan atau kelemahan, ya, maka kita kesulitan menulis saran, sudah pasti, ya. Jadi saran itu adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Kalau teman-teman penelitiannya topiknya, ya, topik tulisannya tentang membuat desain, berarti saran desain selanjutnya itu apa yang harus ditingkatkan atau diperbaiki, ya. Jadi boleh peningkatan, perbaikan, gitu. Saran adalah untuk penelitian selanjutnya, ya. Jadi pengembangan penelitian ini ke depan, itu saran, ya. Kalau kesimpulan kan hasil yang kita peroleh saat ini, itu namanya tujuan, ya. Tujuan tercapai berarti dapat hasil, kan. Nah, tujuan dijadikan kesimpulan, kalimat tujuan, jangan lupa, ya. Ini saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah lengkap sampai kesimpulan dan saran, maka buatlah abstrak. Nah, sekarang saya jelaskan kriteria abstrak. Jadi apa itu abstrak dan kriteria, ya. Saya menggunakan kata rangkuman, meskipun kurang tepat sebenarnya, ya. Tapi karena bahasa sehari-hari kita merangkum, gitu, ya. Jadi intisari yang lebih tepat itu, karena intisari hanya yang paling penting. Sedangkan merangkum itu kadang yang tidak penting pun ditulis, ya. Jadi rangkuman dalam pengertian intisarinya saja, yang penting-penting saja, ya. Sehingga singkat. Nah, singkat itu pengertiannya apa? Hanya satu paragraf. Bayangkan, tulisan ilmiah itu ada yang sampai 100-an halaman misalnya, ya, skripsi. Tapi kita harus mampu mengambil intisarinya, terus dijadikan tulisan satu paragraf. Itulah abstrak, ya. Abstrak itu bahasa Inggris, yang tadinya pakai CT, ya, bahasa Inggris, di Indonesiakannya diserap menjadi abstrak. Meletakkannya sebelum pendahuluan. Jadi kalau bab pendahuluan itu menjadi nomor 1 halamannya, ya,
maka abstrak tuh halamannya tidak boleh nomor 1. Karena sebelumnya kan berarti nomor I sekian gitu ya, nah, Romawi kecil. Terakhir sebelum pendahuluan. Nanti saya demokan ya tampilannya. Isinya, nah ini pengertian intisari adalah diambil dari pendahuluan 2 bagian saja, yaitu intisari dari latar belakang dan intisari atau sama persis boleh tujuan. Jadi salin dan tempel saja ya tujuannya dari halaman tulisan kita, tujuan diambil, di copy, terus di paste gitu ya, ke abstrak kalimat kedua. Kalau kalimat pertamanya latar belakang, yang pentingnya saja ya, atau kalimat pertama, kedua, ketiganya latar belakang kadang sampai 3 kalimat kan. Pentingnya itu misalnya 3 ya 3 ambil semua. Kalau yang penting hanya satu saja. Misalnya pengertian penting itu latar belakang kan alasan ya. Alasan. Mengapa kita harus membuatkan web toko X gitu ya? Karena toko X saat ini belum punya web. Itu kan alasan ya. Toko X ingin melakukan pemasaran melalui digital atau online. Dia perlu web, dia ingin punya web. Nah, itu masalah namanya kan. Maka tujuannya kita berhubungan dengan masalah pembuatan web toko X ya gitu. Rumusan masalah tidak perlu masuk ke abstrak ya, karena rumusan masalah kan kalimat tanya. Jadi abstrak itu tidak ada kalimat tanya gitu ya. Ambil dari latar belakang saja. Karena latar belakang itu sama dengan rumusan masalah intinya ya, yaitu permasalahan yang ada di perusahaan itu yang ingin kita selesaikan. Nah, menyelesaikannya itu berarti tujuan ya. Mampu menyelesaikan berarti tujuan kita tercapai. Maka ada rumusan masalah kalimat tanya, jawabannya ada di tujuan. Jadi kalau teman-teman nulis rumusan masalah dan tujuan belum sama kalimatnya, itu perlu dicek ulang. Jangan-jangan salah gitu ya. Masalahnya A, penyelesaiannya B, kan tidak berkaitan, itu salah. Kemudian bab 2 tidak usah untuk latihan ini ya, karena bab 2 itu sebenarnya sebagian sudah ada di latar belakang ya, teori utamanya ya. Nah, kalau teman-teman sudah nulis bab 2 beda dengan latar belakang, nggak apa-apa. Tapi untuk latihan tidak perlu dari bab 2 diambil untuk abstrak. Yang diambil bab 1 tadi hanya 2 bagian, yaitu latar belakang dan tujuan. Bab 2 dilewatkan, tidak diambil. Bab 3 diambil metodenya. Ya, karena bab 3 memang metode-metode kan. Tapi diambil intisarinya saja. Misalkan metode analisisnya saja, atau metode pengumpulan data dan pengolahan data. Dan bab 4 hasilnya. Ya, hasil. Kalau bab 3 adalah metodenya atau rencananya ya. Pelaksananya kan di 4. Nah, di bab 4 itu namanya hasil. Jadi setelah dijalankan, dikerjakan, diolah, ada hasil. Hasilnya misalkan tadi, desain web sudah berhasil dibuat. Diberi nilai oleh pemilik toko, bagus. Jadi kalimat itu namanya hasil ya. Karena sudah termasuk diuji. Jadi diambil dari bab 4 analisis, hasilnya ya, dianalisis sampai ada hasilnya, dan evaluasinya, jangan lupa ya, pembahasannya. Maka dari sini diambil paling tidak 2 kalimat biasanya, hasilnya dan evaluasinya. Dan terakhir adalah kesimpulan dan saran, bab terakhir ya, diambil dua-duanya. Jadi kesimpulan diambil, kalau kesimpulannya hanya 1 kalimat, ya diambil 1 kalimat. Kalau tujuannya ada 3, kesimpulannya kan 3 kan, ya ambil semua 3-3-nya gitu ya. Boleh 3 kalimat, boleh 1 kalimat panjang, berisi 3 anak kalimat. Nah, ini yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kenapa kita harus terampil nulis kalimat majemuk? Salah satunya kalau ada kalimat pendek-pendek itu dapat dijadikan 1 kalimat, gabung. Jadi 3 klausa menjadi 1 kalimat. Itu namanya kalimat majemuk ya. Saran juga demikian. Kalau sarannya hanya 1 kalimat, ya diambil. Kalau sarannya banyak, ambil yang penting. Nah, itulah namanya abstrak ya. Di bawah abstrak harus ada kata kunci. Jadi kata kunci titik 2 berisi 3 kata atau 3 frasa. Sebagai contoh, kalau teman-teman membuat desain web, ya, maka kata kuncinya 1 adalah desain web. Kalau desainnya menggunakan Figma, kata kunci kedua adalah Figma. Ya. Kata kunci ketiganya misalnya untuk pemasaran digital, berarti kata kuncinya pemasaran digital. Jadi kata itu tidak selalu tunggal ya, kata kunci itu. Karena bahasa Inggrisnya adalah keywords. Keywords itu pakai S ya, keyword. Word-nya pakai S. Artinya kata-kata kunci. Ya. Katanya bisa 1, bisa 2.
Tapi harus ada 3 jenis, ya, tiga kata kunci. Nah, contohnya tadi kan, perancangan web. Nah, 2 kata tapi itu 1 kata kunci. Terus kemudian Figma, 1 kata. Terakhir pemasaran digital, 1 kata kunci. Tapi berisi 2 kata ya, disebut frasa. Penting perhatikan, tidak boleh ada nomor tabel atau penyebutan tabel, tidak boleh ada penyebutan nomor gambar, dan tidak boleh ada referensi atau acuan di abstrak. Jadi abstrak itu benar-benar inti sari dari isi saja. Nah, berikut ini adalah contoh abstrak untuk tulisan yang saya buat ya. Jadikan contoh, judulnya adalah penerapan pemasaran online atau dalam bahasa lain digital marketing. Penerapan digital marketing di toko A ya, toko A. Ya, toko A itu jualan baju, ini contohnya gitulah ya. Nah, bayangkan ada toko A yang jualan baju sekarang tutup karena orang malas ke pasar. Nah, dia ingin mengubah tokonya menjadi online. Metodenya apa? Marketplace. Jadi cara yang digunakan untuk memasarkan online atau digital marketing itu adalah marketplace. Jadi teman-teman nanti harus belajar ya. Pekerjaannya yang teman-teman kerjakan adalah menerapkan. Jadi ingat judul itu ada 3, penerapan, dengan apa? Marketplace, untuk siapa? Objeknya toko A. Nah, toko A yang berjualan baju. Oke, ini misalnya ya teman-teman lihat di sini contohnya. Misalnya saya nyusun latar belakang, itu berisi 2 kalimat, 3 kalimat ya. Ini contohnya 3 kalimat. Nilai penjualan baju di pasar tradisional menurun. Ya, kalimat aktif ini ya, menurun selama 2 tahun, 2023-2024. Nah, di tahun 2025 ini pemilik toko itu saya wawancarai gitu ya, berdasarkan pada atau dari juga boleh ya, berdasarkan pada sebenarnya yang benar ini. Hasil wawancara dengan pemilik toko A didapatkan ya kalimat pasif teman-teman ya, ini kombinasi pasif dan aktif kan, didapatkan. Jadi peneliti mendapatkan kalau aktif ya, didapatkan informasi toko A telah tutup ya, didapatkan informasi bahwa ya toko A telah tutup, toko A yang di pasar itu karena sepi pengunjung. Nah, penjual baju yang memiliki toko A itu jadi dia punya masalah, ingin memasarkan bajunya secara online. Maka kita bantu buatkanlah toko online. Supaya tidak perlu coding macam-macam, kita menggunakan Shopee di sini ya contohnya. Jadi contoh saya nanti menggunakan Shopee. Oke, sekarang dari latar belakang yang 3 kalimat ini, mana yang penting? Nah, misalnya ya teman-teman, latar belakang saya panjang, 1 halaman atau 2 halaman. Yang penting ya 3 kalimat ini. Maka 3 kalimat itu diambil semua sebagai abstrak pertama. Jadi abstrak kalimat-kalimat pertama. Yaitu abstrak latar belakang. Abstrak latar belakang itu masuk sebagai kalimat pertama. Ingat ya, nanti kita lihat hasilnya. Yang kedua, rumusan masalah itu adalah permasalahan tadi yang ada di latar belakang ya. Tapi ditulis ulang dengan kalimat tanya. Bagaimana pemasaran online dengan marketplace untuk penjualan baju toko A ya, atau penjualan toko A juga ya. Maka yang kita masukkan adalah tujuan. Jadi kalau ada masalah harus ada tujuan, kalau tidak selesai penelitiannya ya. Harus ditulis tujuannya. Tujuan penelitian ini memahami proses pemasaran dengan marketplace. Kalau teman-teman mau perpanjang boleh, tapi nanti diambil 1 kalimat saja. Misalkan kalimat kedua, ya pemasaran online marketplace ini akan menggunakan Shopee, ya. Tapi sebaiknya di atas sudah disebut ya di latar belakang. Shopee dipilih kenapa? Karena populer gitu ya. Jadi marketplace terbesar di Indonesia saat ini Shopee. Ya. Kedua Tokopedia kira-kira ya. Jadi boleh aja Tokopedia. Ini hanya contoh ya. Nah dari bagian ini hanya diambil tujuan ya, dimasukkan abstrak. Jadi kalimat berikutnya setelah latar belakang di abstrak adalah tujuan. Tujuan penelitian ini adalah memahami proses pemasaran online dengan marketplace Shopee disebut boleh untuk berjualan toko baju A ya. Berarti hasil akhirnya nanti berupa toko di Shopee itu ya, toko A itu ada di Shopee nantinya. Lalu di bab 3 metode-metode ambil ya. Misalnya diambil metode pengumpulan data dan
analisisnya atau pengolahannya. Misalkan mengumpulkan datanya wawancara ya. Saya melakukan wawancara ceritanya gitu ya. Jadi tulis saja bahwa penelitian ini menggunakan data wawancara dengan pemilik toko. Ya, pemilik toko diwawancarai apa kebutuhannya, dan nanti ketika tokonya sudah jadi, ya sudah jadi tokonya ya kita buatkan, kita akan wawancara kembali atau kuesioner ya. Nah, di sini contohnya ada 2 ya. Jadi wawancara juga, kuesioner juga, ini contoh saya. Ya, kuesioner buat apa? Buat menilai ya, misalkan saya minta pemilik toko A itu memberi penilaian terhadap toko yang saya buatkan yang di Shopee. Tolong Bapak atau Ibu nilai itu tampilan di Shopee-nya. Oh sudah bagus, tapi kok nggak ada videonya ya? Nah itu berarti masalah ya, masalah berikutnya nanti, bukan di sekarang. Sekarang tokonya udah jadi, udah selesai. Nanti di bab 4 ya. Oke, jadi diambil saja nih metode ini aja. Cara mengumpulkan data atau cara mengolah data. Nah, kalau mengolah datanya hanya cerita berarti kualitatif. Tapi kalau mengolah datanya dengan angka-angka berarti kuantitatif. Itu ingat ya. Kalau kuesionernya berupa, Bu, tolong dinilai ya. Kalau bagus 4 gitu ya. Kalau sangat bagus 5, bagus 4, biasa saja 3 misalnya gitu. Terus kurang bagus 2, jelek 1 ya. Itu namanya kuantitatif karena menilainya dengan angka. Saya sambil ngulang ya, diambil di situ metodenya. Nah, bagian abstrak berikutnya adalah hasil. Ya, hasil dari pembuatan toko tadi ya. Saya sudah berhasil membuat toko online di Shopee. Nah, dijelaskan di sini prosesnya. Ya, misalkan dari foto yang diambil di toko A, foto bajunya, harganya berapa ya, dimasukkan ke Shopee. Ini contoh saya panjang, tapi teman-teman tidak harus mengikuti persis seperti saya panjang begini ya. Boleh hanya 2-3 kalimat. Misalnya ya, kalau menggunakan Shopee bisa diambil dari salah satu halaman di Shopee. Cara membuat toko dan cara mengupload foto ke toko, ke Shopee ya. Jadi proses pembuatan tokonya diceritakan dan hasilnya ya. Hasilnya itu maksudnya hasil pengujian. Yang dinamakan hasil artinya harus sampai dibuktikan itu sesuai gitu ya, sesuai kebutuhannya pemilik toko. Pertama, masih ingat ya di pelajaran sebelumnya, kalau menguji itu 2 langkah proyek itu. Umumnya ya, proyek apapun diuji sendiri oleh kita dan ditulis. Misalkan saya sudah menguji coba seakan-akan membeli gitu ya, sudah bisa memilih produk, baju, kemudian dapat memilih cara membayar dan kemudian memilih cara pengiriman gitu ya. Itu berarti kan berhasil 100% ya teman-teman ya. Nah ini contohnya agak ekstrim, 100% ya, tidak ada kekurangan. Nah padahal kan kita harus menulis saran nanti ya, maka harus bertanya ke pemilik toko, Pak, Bu gitu ya, toko ini supaya lebih bagus apa yang perlu diperbaiki. Misalnya, oh itu belum ada video, harus buat video. Berarti perlu penelitian lebih lanjut, pembuatan konten di Shopee yang lebih menarik dengan ada video. Ya itu nanti dimasukkan di saran. Nah, jadi saya ulang ya, bab 4 cukup dituliskan hasilnya tadi. Hasilnya dan pengujiannya termasuk penilaian oleh pemilik toko itu, kalau ceritanya toko ya. Nah, bab terakhir kesimpulan, ambil kesimpulannya. Kalau ada saran, ambil sarannya ya, dua-duanya. Ini saya ambil kesimpulan dan saran. Jadi di kesimpulan 1 kalimat minimum. Ini contoh saya 2 kalimat. Dari hasil analisis dapat disimpulkan proses pemasaran dengan toko online tadi ya di marketplace telah berhasil ya dilakukan. Pemilik toko itu atau penjual baju toko A itu menyatakan sesuai kebutuhannya. Oke, selesai kan? Kesimpulan kan begitu. Kalau ada kekurangannya sebut juga di kesimpulan. Itu lebih bagus ya. Oh, ternyata belum ada video. Nah, kekurangan ini tokonya, belum ada promosi dengan video. Anda lihat di Shopee kan, kadang ada yang pakai video, ada yang hanya gambar gitu ya. Gambarnya ada yang buruk banget kadang gitu ya. Nah, sehingga pembeli itu ragu kadang, ini serius nggak toko ini ya? Kok fotonya kurang gitu ya. Nah, itu nanti dicatat sebagai kekurangan ya di kesimpulan. Saran itu adalah saran perbaikan. Saran penelitian lebih lanjut maksudnya ya, perbaikan penelitian. Karena penelitiannya kita membuat toko, berarti sarannya adalah tentang toko. Toko online ini sebaiknya dikembangkan lagi. Nah, itu namanya saran ya. Perlu perbaikan pembuatan toko online di Shopee supaya lebih menarik bagi calon pembeli. Nah, itu maksudnya di saran ya. Misalnya dengan nambahkan video tadi saran saya. Oke ya, jadi
Contoh abstrak ya, ini saya di kesimpulan hanya saya masukkan kesimpulan ya, sarannya saya terlewat ya. Harusnya kan di sini ada satu lagi ya. 52 saran. Jadi kalau ada saran harus masuk teman-teman ya. Meskipun di contoh saya itu sarannya tidak saya tulis, terlewat saya ya. Nah, hasil akhirnya abstrak berarti berupa paragraf yang lengkap. Oke ya. Jadi sebelum masuk ke berikutnya ya, cara nyusun, saya akan tunjukkan dulu artikel yang saya contohkan. Jadi sudah saya masukkan di Elena teman-teman ya. Jadi di Elena itu sudah ada bahasa Indonesia, template ya. Di template itu isinya sudah contoh. Ini contoh template yang menggunakan Microsoft Word ya. Jadi saya buka dengan Microsoft Word sekarang. Judulnya seperti ini tadi. Pemasaran online, penerapan. Jadi pekerjaan saya adalah menerapkan kan. Maka judulnya penerapan ya. Kalau pekerjaan untuk tulisan ilmiahnya hanya pengujian, sampai pengujian terus dijadikan judul boleh, pengujian boleh ya. Penilaian boleh ya. Kalau membuat desain berarti perancangan. Ya ingat ya, teman-teman yang judulnya belum cek ya. Kecuali menggunakan istilah asing yang sudah diindonesiakan. Contohnya penilaian itu biasanya menggunakan kata evaluasi ya. Evaluation, evaluasi. Jadi boleh aja tidak yang penting artinya sama. Penerapan bahasa Inggrisnya apa? Implementation kan dalam dunia ilmiah, penerapan itu dalam bahasa Inggris namanya implementation. Di Indonesia kan ya udah ada serapannya namanya implementasi. Jadi implementasi itu sama dengan penerapan. Jadi kalau teman-teman suka dengan judul implementasi ya diganti implementasi ya. Artinya sama dengan penerapan, sama ya. Arti menerapkan itu apa? Ada sesuatu yang tadinya teori diterapkan, teori pemasaran. Nah, teori pemasaran online diterapkan. Diterapkannya dengan apa? Ini alat namanya. Alat yang kita gunakan untuk menerapkan toko online adalah marketplace. Pak, boleh nggak nyebut merek? Boleh, boleh aja ya. Selama bukan rahasia boleh. Misalkan saya menggunakan Shopee, nah, tulis di sini. Tidak boleh miring ya, karena nama. Marketplace-nya namanya Shopee. Terus siapa yang kita jadikan objek? Toko A, boleh ya. Tanpa kata penjualan baju juga boleh ya. Toko A ini juga boleh ya. Nanti dibatasi, teman-teman ya. Dalam batasan masalah sebut produk toko A itu ada baju, ada sepatu, ada macam-macam. Tapi yang kita buatkan tokonya sementara baju saja. Itu namanya membatasi ya. Jadi hanya menjual online baju. Selain baju tidak, itu namanya membatasi. Jadi batasan masalah di bab 1 ingat ya, harus ada kata-kata hanya, tidak, belum. Ada kata-kata yang menunjukkan ada sesuatu yang tidak dibahas. Jadi kalau toko A begini, toko A jualan apa saja ini ya kan, nanti harus dibatasi. Oke ya, sambil mengulang ya. Ini harus ada nama mahasiswa di sini, jadi saya demokan formatnya teman-teman ya. Jadi sambil belajar abstrak, saya demokan dulu formatnya. Halaman cover itu harus ada nama, NIM, itu umum ya. Kadang seperti ini di bawah ini juga lebih baik, tolong ditambahkan. Ada nama perguruan tinggi, kalau kita nulis atas nama perguruan tinggi, berarti di bawahnya ada nama perguruan tinggi. Ada program studi, ya, misalnya program studinya ini bisnis digital, berarti harus ditulis di sini, bisnis digital gitu ya. Kalau program studinya sistem informasi, informatika, dan seterusnya, tahun. Nah, ini perhatikan ya, ini ganti halaman ya teman-teman ya. Jadi bukan saya enter gitu ya, masih ingat ya. Ini ganti halaman. Kalau di Microsoft Word bisa dilihat dengan ini, ya, dengan menampilkan tanda-tanda, ini tag ya. Jadi section break artinya ganti halaman dan ganti section, masih ingat ya. Dalam Microsoft Word itu ada istilah section. Section itu tujuannya buat apa? Untuk membedakan penomoran halaman. Jadi di cover tidak ada nomor halaman, perhatikan, tidak ada nomor halaman cover. Memang pernah lihat buku di cover halaman 1. Jadi halaman itu dimulai dari setelah cover. Nah, setelah cover namanya daftar isi di sini kan. Daftar isi. Ini daftar isi. Nah, daftar isi itu masuk sebagai ini sembunyikan lagi ya. Kalau muncul kan jadi aneh ya. Daftar isi. Daftar isi ini dibuat otomatis. Kenapa bisa membuat daftar isi otomatis? Karena kita menerapkan fungsi fitur-fitur yang ada di Microsoft Word ya. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis, kita harus menerapkan heading. Jadi semua judul itu diberi
style ya, style itu gaya ya, bahasa Indonesianya ya. Style dalam penulisan itu kalau di Microsoft Word namanya heading nih di sini di atas nih ya. Ini heading namanya ya. Yang kurus mouse saya ya. Lihat mouse saya ke atas kanan ya. Ini heading. Jadi heading itu membuat daftar isi bisa dibuat secara otomatis. Ya. Kalau nggak percaya, ini saya hapus kan mau demo saya kan ya. Daftar di sini saya hapus sekarang, saya delete dengan sekali del. Saya tekan del, hilang daftar isi ya. Terus gimana cara membuat daftar isi? Sekali perintah. Oh, kalau di sini 2 kali perintah ya. Saya harus masuk dulu ke reference. Daftar isi itu bagian dari referensi tulisan ya. Reference. Terus di sini ada table of content, bahasa Inggris ya, Word saya ya. Kalau Microsoft Word-nya bahasa Indonesia, harusnya di sini daftar isi. Terus klik sini ya, table of content. Terus pilih daftar isi mana yang akan digunakan. Ini kan banyak jenisnya ya. Atau custom. Custom itu kita atur-atur sendiri ya formatnya. Ya. Kalau teman-teman belum tahu custom ya tidak harus custom ya. Kalau custom itu bisa dipilih-pilih sendiri ininya, tampilannya ya, kita modifikasi. Tapi kalau teman-teman pengen cepat, nggak usah custom, langsung pilih aja yang mana paling atas gitu ya misalnya. Klik. Nah, dalam satu detik itu kalau kita sudah benar stylenya, daftar isi sudah selesai nih, hanya 1 detik perintah. 2 detik lah ya. Nah, Pak ini ada ini tadi karena otomatis ya, ya delete saja, selesai ya, di del saja selesai ya. Tapi pastikan ini nanti bukan jadi judul ya, kalau bukan jadi judul apa tadi namanya, supaya nggak muncul di daftar isi, ini namanya heading. Jadi matikan headingnya ya teman-teman ya. Ini harus kembali ke normal. Heading yang tidak masuk daftar isi itu contohnya heading normal ya. Jadi gaya tulisan normal itu tidak akan masuk ke daftar isi ya. Normal atau apa di sini namanya default ya. Macam-macam sih penamaannya. Tergantung software masing-masing ya. Nah, tapi yang umum biasanya ada kata normal. Kalau gambar berarti nanti masuk sebagai daftar gambar ya. Kalau heading sebagai judul. Di daftar isi pasti masuk kalau ada heading ya. Nanti kita lihat contoh lainnya ya. Ini saya akan kembalikan dulu ini normal. Ya. Ini contoh normal gitu ya, normal. Normal. Nah, saya klik normal ya, normal. Kalau ini beda, ini bukan normal lagi ya, karena daftar di situ punya heading, punya style sendiri. Lihat ya teman-teman, nomor halamannya otomatis di kanan, lihat ya, langsung I. Ya, daftar isi, daftar gambar I2, daftar tabel I3, abstrak I4, pendahuluan 1. Nah, otomatis. Kalau buku 1000 halaman pun daftar isinya dibuat hanya dalam waktu paling lama 1 menit. Tadi kan cari menu reference, cari daftar isi, edit sebentar. Jadi daftar isi itu harusnya dibuat dalam waktu kurang dari 1 menit. Kalau teman-teman membuat ini manual, padahal bukunya 1000 halaman, seharian belum tentu selesai itu buat daftar isi ya. Itu zaman dulu. Zaman mesin ketik belum ada komputer. Buat daftar isinya satu-satu. Bab 1 halaman berapa? Cari halamannya. Terus latar belakang di halaman berapa? Cari dulu. Sekarang ini otomatis. Kalau teman-teman tidak bisa membuat otomatis, berarti belum lulus Word ya. Microsoft Word-nya belum lulus ya. Oke, kalau ganti halaman, teman-teman gini ya. Ini nggak boleh ada judul bab itu ada di halaman yang sama seperti ini ya dalam tulisan ilmiah. Oh, ini kebetulan saya sudah otomatis ya. Kalau misalnya ini masih 1 halaman, ini harus ditekan Ctrl Enter ya. Ctrl Enter itu artinya ganti halaman. Gantinya dipaksa. Kalau teman-teman tidak melakukan Ctrl Enter, nanti halamannya akan numpuk di sini. Ini sebagai contoh ya, daftar tabel ada di sini juga gitu ya. Daftar gambar, daftar tabel dalam 1 halaman. Itu nggak boleh ya. Jadi harus di Ctrl Enter. Nggak boleh enter gini, nggak boleh, ini salah ya. Ini sama juga mesin ketik zaman kuno itu ya. Kalau menggunakan Microsoft Word itu tidak boleh ada enter banyak. Setiap ganti paragraf, ganti apapun itu cukup 1 enter. Pak, kalau ganti halaman 1 enter kok bisa? Karena Ctrl Enter ya bedanya ya. Kalau ganti halaman Ctrl Enter, ingat ya. Ini contohnya ya. Ini misalkan kok tabel masih 1 halaman gitu ya. Ini kan salah kan ya. Ini headingnya berapa tadi? Daftar gambar itu headingnya heading 2 ya. Saya teman-teman di sini menggunakan, saya memberi contoh dengan heading 2. Kalau susah ini memang harus dibesarkan dulu ya teman-teman. Kadang-kadang kan nyarinya susah ini ya. Ini heading berapa ya teman-teman?
dibesarkan, panah ke bawahnya ditekan. Daftar gambar itu saya menggunakan heading berapa gitu. Cari huruf H, heading, kemudian pilih heading 2 misalkan ya. Bukan headline ya, heading. Ini kan ada heading 1, heading 3 dan seterusnya ya. Heading 1, heading 2, heading 3. Nah, tinggal pilih mana yang teman-teman cocok. Kalau sudah pernah buat sebelumnya, samakan ya teman-teman. Sebagai contoh ya, ini kan daftar gambar, daftar isi tadi saya sudah menggunakan heading berapa tadi? Daftar isi ini sudah punya heading, punya style ya, headingnya dilihat di sini. Headingnya daftar isi, heading berapa ini? Headingnya ini kan ya, heading berapa ini? Lupa, maaf. Jadi saya nggak kelihatan ya. Heading 2 ya teman-teman ya. Daftar isinya kan heading 2. Maka daftar gambar harus heading 2 juga. Jadi semua judul bab itu headingnya 2. Samakan semua. Nanti efeknya di mana Pak? Lihat ya. Ini harus heading 2 ya, sama. Jadi cari heading 2. Mungkin bisa diketik atau apa. Saya nggak tahu ya cepatnya gimana. Kalau tidak tahu cara cepatnya ya dicari seperti ini ya, heading 2. Pastikan dia menggunakan heading 2 ya. Atau disamakan dengan headingnya daftar isi tadi ya, di copy. Tahu nggak cara ngopi heading, ngopi style itu teman-teman? Kalau belum tahu itu pelajari juga ya, saya masukkan aja sekalian di sini ya, latihan ya. Ini kan sudah punya format ya, ukuran fontnya tebal, ukuran fontnya besar, tebal, ya, tengah, itu namanya format ya. Nah ini bisa di copy, ngopinya itu dengan menggunakan copy format Painter, format Painter ya kalau nggak salah ya. Mengcopy ya. Jadi kita copy ini, formatnya ini di copy. Terus kursor hasil kopian kita tadi pindahkan ke gambar ya, ke daftar gambar. Di sini diklikkan sini, klik. Nah, langsung berubah sama persis. Jadi mengcopy format itu dengan format Painter menunya. Kalau Microsoft Word ya, teman-teman, ini saya menggunakan Microsoft Word. Oke, ini kan kebetulan sudah langsung ganti halaman ya, kebetulan ya, gambar. Tapi daftar tabel kok belum? Gimana tadi caranya? Tekan Enter ya, Control Enter di sini. Jadi setelah Enter terakhir di halaman itu, ganti bab berarti harus Control Enter atau Insert Page ya. Kalau nggak tahu Control Enter, Insert New Page ya, Page Break boleh ya, Page Break ya, Page Break. Control Return, bahasa Inggrisnya Return Enter itu ya. Page Break itu Control Enter atau Control Return. Oke, terus ini supaya sama gimana? Seperti tadi ya, diberi heading 2. Wah, kedip-kedip ya kabelnya. Headingnya kembalikan heading 2. Kalau tidak tahu di mana letaknya heading 2 ya, tadi caranya kembali ke home. Jadi kalau di Microsoft Word di home, terus cari di sini heading 2. Kalau masih kesulitan juga gunakan tadi ya, pengcopy format tadi ya. Kalau kesulitan mencari dari sini gunakan pengcopy format. Ini kan saking banyaknya. Jadi kalau bingung, kelamaan, daripada lama-lama, gunakan format Painter, mengcopy format ya. Kalau ngopi format harus masuk ke bab yang sudah ada formatnya. Contohnya abstrak. Abstrak itu heading 2 juga kan teman-teman, di copy. Formatnya ya, yang di copy hanya formatnya, bukan teksnya. Terus ditempelkan di sini kursornya, daftar tabel. Nah, daftar tabel langsung pindah sebagai judul, heading 2. Oke. Sama ya, nambah tabel, nanti abstrak. Nah, kita masuk ke abstrak sekarang ya. Ini pedomannya teman-teman ya, pedomannya. Kan saya beri contohnya seperti ini ya. Nanti teman-teman yang ini dihapus. Ini kan pedoman. Jadi semua penjelasan saya harus dihapus. Karena tadi saya sudah jelaskan ya, isinya latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, sampai kesimpulan, dan saran. Terus bawahnya ada kata kunci. Pengertian satu paragraf, perhatikan tidak ada enter. Kalau teman-teman mengenter di tengah itu berarti 2 paragraf. Perhatikan, kalau di Word atau di LibreOffice kan tampilkan ya, di Google Doc juga bisa ya, tampilkan tanda enter. Ini tanda enter teman-teman ya. Ini berarti saya melakukan 2 enter. Jadi kalau setelah judul itu sebaiknya 2 enter. Kalau tidak di enter kan begini ya, 1 baris kan begini. 1 baris kan nggak boleh kan. Jadi kan di enter dulu baru nulis berikutnya. Enternya kalau judul harus 2 kali. Enter lagi, ya. Baru nulis. Nah ini dihapus ya. Nulis kalimat pertama. Ini judul juga nggak perlu ditulis ya. Nulis kalimat pertama, baris pertama.
Oke ya. Jadi khusus untuk judul itu enternya boleh 2. Karena judul bukan paragraf ya. Tapi paragraf tanpa enter. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di presentasi, ambil latar belakangnya 2 kalimat atau 3 kalimat. Ambil tujuan 1 kalimat. Ya. Ambil cara mengambil data dan mengolah data 2 kalimat di sini contohnya. Terus saja, tidak boleh ada enter ya. Ambil hasilnya, hasil pembuatan toko online-nya dan penilaian atau pengujiannya oleh pemilik toko. Ini contohnya istimewa ya 100% ya. Tidak ada saran. Sebenarnya boleh ya kalau memberi saran itu lebih baik di sini sudah ada, boleh. Tapi kalau intisari boleh tidak ditulis ya. Saran-saran yang di bab 4 boleh tidak ditulis di intisari. Saran dimasukkannya setelah kesimpulan, yang merah paling bawah ini ya. Setelah yang merah ini kan kesimpulan. Ya. Sarannya berarti biru terakhir. Perlu penelitian lebih lanjut untuk perbaikan konten toko ya, dengan menambahkan foto dan video produk. Ini contohnya ya. Karena menurut pemilik toko saya kurang bagus, nggak ada videonya. Nah, berarti itu namanya masih ada kekurangan. Kata kunci, enter, teman-teman ya. Setelah enter baru nulis kata kunci. Enter dulu, kata kuncinya ada 3 nih. Berjualan online. Nah, ini saya kurang miring nih ya. Online itu kan bahasa asing. Berjualan online. Marketplace, ini istilah asing. Pemasaran digital, atau digital marketing kalau bahasa Inggris. Ini namanya 3 kata kunci. Masing, ya, ada 2, ada 1, tapi ditandai, dibatasi dengan titik koma. Jadi titik koma itu membatasi kata kunci. Ya. Bab 1 pendahuluan, enternya 2 kali, perhatikan ya. Terus 1 latar belakang, enter 1 kali. Jadi 2 kali hanya boleh dilakukan di bab utama, bab atas ya. Yang lain ini 1 kali enter terus, ya teman-teman, 1 kali enter. Jadi jarak, kalau ingin membedakan paragrafnya ada 2 cara ya. Boleh seperti ini, boleh paragraf itu dengan kalimat pertamanya maju sedikit, boleh. Ini soal gaya saja ya, gaya penulisan kan boleh rata terus, boleh maju sedikit. Misalkan 1 cm. Nah, pastikan teman-teman kalau ini diubah, format ini, yang lain harusnya diubah, seragam ya, harusnya. Jadi ini hanya gaya, jadi tidak harus mana yang benar ya. Tapi antar paragraf memang harus kelihatan. Nah, kalau rata kiri seperti ini semua, berarti setelah paragraf dan atau sebelum paragraf itu harus ada jarak. Ya, cara ngaturnya kalau di Microsoft Word ini ya, atau di Google Doc juga sama, itu pasti ada pengaturan paragraf. Nah, ketika kita mengatur paragraf, itu ada after, ada before ya. Itu artinya sebelum paragraf itu ada jarak berapa PT, poin ya. Kalau sebelumnya misalkan diatur ada 6, boleh ya, biasanya 6. Setelahnya 6 juga. Nah, jadi sebelum ada 6, setelah ada 6. Oke. Nah, jadi ada jarak sebelumnya 6, setelah 6 gitu ya. Tapi pastikan itu berlaku untuk semua style ini ya. Ini kan stylenya style normal kalau tidak salah ya. Jadi style yang namanya normal itu harusnya di setting ya teman-teman ya, didefinisikan. Style normal itu didefinisikan. Definisikan itu tadi ukuran font, spasinya 1,5 ya, jaraknya berapa. Ini 1 enter juga ya teman-teman, 1 enter, rumusan masalah, 1 enter tujuan. Ini ada jarak sedikit karena sudah saya atur tadi ya, sebelumnya ada jarak. Ya, ada jarak, jadi jaraknya tidak sama persis. Tapi di setiap paragraf harusnya sama persis, semua 1,5. 1,5 spasi namanya ya, spasinya 1,5 ini. Oke ya, manfaat, batasan masalah, sistematika, ini tidak wajib ada, ini contoh saya, contoh lengkap. Bab kajian literatur, ini panahnya kelebihan, jadi panahnya 2 saja supaya sama ya. Definisi, nah, dan seterusnya, ini karena ini sudah dipelajari sebelumnya, formatnya seperti ini. Ada bab 3, metodologi, atau lengkapnya metodologi penelitian, boleh juga metodologi gitu ya, metode-metode yang digunakan. Ada tahapannya seperti ini. Ada judul gambar, teman-teman ya, perhatikan. Judul gambar ini namanya caption kalau di Microsoft Word ya, caption. Sama juga di software-software lain ya, menyebutnya biasanya caption. Kalau kita membuat caption, maka ini nanti akan otomatis menjadi daftar gambar. Kalau teman-teman tidak buat caption, buatnya secara manual dengan ngetik begini, nah misalkan ya, saya buat secara manual itu artinya tidak menggunakan caption, berarti ketik aja sini, gambar 1.
Ya, kurang titik, maaf ya. Kalau gambar itu harusnya ada titik ya. Gambar 1 titik. Gambar 1 menunjukkan ya gitu boleh. Harusnya disebut di sini ya. Gambar 1 menunjukkan tahapan penelitian. Ini nggak akan masuk daftar gambar. Penjelasan kegiatan dan luaran tiap tahapan sebagai berikut. Kayak, nah ini 311 kebutuhan. Identifikasi atau analisis kebutuhan. 312 penerapannya. Nah, kalau ada perancangan berarti 312 perancangan teman-teman ya. 313 penerapan, 314 pengujian. Nah ini bebas, bervariasi, boleh ya bervariasi. Hasilnya ini baru rencana semua ya, rencana semua. Jadi pengujian akan dilakukan oleh peneliti. Ya. Akan dilakukan oleh peneliti. Cara ngujinya gimana ya, dengan misalnya black box testing. Teman-teman tidak sebut metode sampai teknisnya tidak apa-apa. Yang penting peneliti akan menguji di sini ya. Kemudian evaluasi itu juga dimulai dari pengujian. Pengujiannya oleh pemilik toko. Jadi evaluasi dilakukan dengan penguji, dengan tokonya dinilai oleh pemilik toko tadi ya, pemilik toko A tadi ya. Nah, luarannya dari hasil evaluasi berarti ada rekomendasi selanjutnya ya, ada saran-saran penelitian selanjutnya ditulis dulu di bagian evaluasi. Kekurangannya apa disebut di sini ya, nantinya ya. Ini kan baru rencana teman-teman ya, bab 3 ya. Rencana-rencananya ditulis di bab 3. Nah, bab 4 hasilnya. Oke, saya langsung lompat ya, bab 4 hasilnya. Ini hasil analisis kebutuhan. Toko A itu sudah mendesak, harus dibuatkan toko di Shopee. Ya. Ini saya ngambil contohnya Shopee ya teman-teman ya, Shopee dan seterusnya. Nah, berdasarkan wawancara maka dibuatlah tokonya itu. Nah, 412 berarti pembuatan tokonya ya teman-teman. Ini saya ambil dari halaman Shopee gambarnya. Oke ya, jadi teman-teman rujukannya berarti nanti Shopee juga teori. Shopee adalah di bab 2 ya. Shopee adalah bla 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 ya. Cara membuat toko di Shopee telah ditunjukkan di webnya Shopee sendiri. Kalau teman-teman di sini menggunakan rujukan, disebut juga rujukannya ya, pembuatan toko online, tampilan dosis, diberi tanda rujukan di sini. Rujukan Shopee itu nomor berapa? Nah, misalkan rujukan Shopee adalah nomor berapa? 5 gitu ya, nomor 5. Maka di sini diberi 5. Jadi nanti di daftar isi web Shopee itu ada di daftar referensi di nomor 5. Ya, kita lihat langsung lompat ya daftar referensi ya. Saya memberi contoh daftar referensi nomor 5 adalah webnya Shopee. Ya. Shopee. Jadi nama webnya itu Shopee ya. Judul tulisannya berjualan di Shopee. Nah, ini ditulis tahun 2024. Terus penyusunnya bukan orang, tapi organisasi di Shopee yang namanya Pusat Edukasi Penjual. Bahasa Indonesia ya, ini Shopee kan dari luar negeri ya, dari Cina ya. Nah, web Indonesianya namanya, penulisnya, penyusunnya Pusat Edukasi Penjual. Judul tulisannya berjualan di Shopee. Tahun tulisannya 2024. Tahunnya ada di online ya. Masih ingat ya cara membuat. Terus karena online, jangan lupa berikan tautannya. Ini tautannya. Dan tautan ini berhasil saya akses ya oleh peneliti ya pada tanggal 22 Desember kemarin. Nah, kalau sekarang masih dapat diakses, tanggalnya diganti, bukan 22 menjadi 23. Kalau tulisannya nanti direview lagi, masih dapat diakses tanggal 24, dan seterusnya ya. Untuk membuktikannya, klik aja tautan itu ya. Nah, ini sudah klik. Ini tautannya Shopee ya di sini. Inilah teori yang kita dapatkan dari Shopee, cara membuat toko. Nah, masukkan di bab berapa tadi? Bab 2 ya teorinya ya. Shopee adalah cara membuat Shopee, langkahnya ini gitu ya, ditulis di bab 2. Tapi kalau teman-teman nulis jangan copy paste apa adanya ya, masih ingat ya, sebaiknya ditulis ulang. Karena ini ya di sini perintah-perintah. Jadi kalau nulis ilmiah itu kan kita yang nulis. Jangan berupa perintah. Kalau perintah itu memang kita perintah siapa? Kan kita yang nulis ya. Jadi tulisan ilmiah itu tidak boleh perintah-perintah. Ini kan daftarlah gitu ya, lakukan. Lakukan verifikasi data diri Anda, tambahkan informasi toko Anda, upload produk Anda, dan seterusnya ya. Ini kan perintah-perintah. Nanti ketika kita menulis di bab 4, teman-teman ya, saya pindah ke bab 4 ya, itu kalimat ini harus diubah menjadi bukan kalimat perintah ya. Boleh aja di copy, terus kemudian dimodifikasi di bab 4.
Kan itu teori yang kita gunakan kan. Kita terapkannya kan di bab 4 ketika membuat toko. Masih ingat ya, pelaksanaan pembuatan toko itu ada di bab 4. Nah ini nih bab 4 ini. Nih saya tulis, pendaftaran akun penjual. Jadi tautannya tadi yang nomor 5, urutan langkah secara garis besar pembuatan toko Shopee. Urutan langkah pembuatan toko ya, pembuatan akun toko. Nah, di Shopee. Lengkapnya begitu ya. Secara garis besar berikut ini. Ya ini saya ambil dari Shopee, tapi saya tulis ulang. Karena di Shopee kalimatnya perintah. Jangan kita kan laporan, masa laporan merintah? Perintah bos gitu ya. Jadi laporan itu bukan perintah ya. Jadi harus kalimat aktif atau pasif. Pendaftaran akun penjual dilakukan, misalkan gitu ya. Di sini menggunakan kalimat pasif berarti dilakukan. Kata pasif ya, perhatikan ini pasif. Proses verifikasi data akun, ya, proses verifikasi akun penjual. Dan seterusnya ya. Dilakukan dengan email, verifikasinya melalui nomor HP, berarti dengan WhatsApp misalnya ya. Penambahan informasi toko, berarti nama toko, logo toko, ya, dimasukkan. Pembuatan daftar produk, nama produk, baju apa, harganya berapa, ya, dimasukkan. Itu kan. Itu namanya melaporkan hasil riset penelitian, meskipun hanya membuat toko. Ya. Teman-teman, apapun yang Anda lakukan dengan ilmu, itu dapat dijadikan tulisan ilmiah ya. Jadi tulisan ilmiah itu bukan fiksi, bukan copy-paste saja ya, jadi melaporkan. Oke, pengujian berarti ditonton ya, tokonya dicoba, diri sendirinya nyoba, tokonya dicoba. Oh berhasil semua, ini ya, dicoba satu-satu, sukses, gitu caranya ya. Buat tabel. Ya teman-teman, tadi gambar ya, sekarang tabel. Tabel ini juga caption, ya teman-teman. Nanti otomatis akan muncul. Jadi buat caption caranya. Jadi kalau ini teman-teman delete misalkan ya, ini saya hapus, del ya, atau buat baru ya. Ini saya del. Cara membuat caption itu ya dengan klik caption. Jadi apa istilahnya, insert caption ya, insert caption. Insert caption. Jadi gambarnya diklik atau tabelnya diklik, lalu cari menu, mouse kanan, ya, klik mouse kanan, insert caption. Ya. Ini caption apa? Tabel. Tabel nomor berapa? 1. Ada titik? Titik. Boleh ya. Terus judulnya apa? Ya, misalkan hasil pengujian. Nah, hasil pengujian toko di Shopee. Ini keterangannya. Ya. Caption itu kan nomor dan keterangannya kan ya. Lalu klik OK. Ya, muncul di sini kan. Boleh kiri, boleh tengah ya, ini hanya soal penataan ya, saya tengahkan supaya kelihatan. Boleh miring, boleh tidak, ya kalau di STT aturannya sebenarnya tidak boleh miring, ya, tegak gitu ya. Oke, nah dengan ada ini dibuat dengan caption, maka kita membuat daftar tabel itu otomatis teman-teman ya, tadi sudah daftar isi ya. Daftar gambar juga demikian, dibuatnya otomatis. Kalau teman-teman tidak menggunakan caption, tidak dapat membuat daftar gambar, daftar tabel otomatis ya, gambar. Kalau nggak percaya, ini saya hapus teman-teman ya. Ini saya hapus, del, gitu ya. Dihapus dulu. Terus saya ingin membuat daftar gambar di sini kan, daftar gambar. Harus satu-satu. Nah, kalau sudah dibuat, jadi tinggal masuk reference, ya. Terus insert table of figure. Daftar gambar table of figure ya, figures, ya, figures. Kalau tabel berarti yang kiri, tabel konten, ya, tabel of authority. Ya. Jadi gambar tabel itu yang ini sama. Nah nanti pilih di sini tabel. Ini berarti buat tabel ya. Di sini tadi gambar sudah dibuat dulu sebelumnya ya, gambar. Tinggal klik aja yang mana teman-teman. Yang ini otomatis akan ada tautannya. Klik OK, OK. Ya, sama dengan ketika membuat daftar isi. Begitu kita klik OK, 1000 gambar muncul dalam waktu 1 detik ya. Jadi membuat daftar gambar sebanyak apapun gambar kita itu 1 detik rumusnya ya. Klik insert gambar gitu ya. Ya sebenarnya nggak 1 detik ya, beberapa detik. Paling lama 1 menit. Demikian pula tabel. Jadi misalkan tabelnya belum ada, teman-teman punya 1000 tabel atau 10 tabel gitu ya. Nggak usah pusing-pusing ya. Membuatnya hanya dengan sekali perintah. Klik reference, klik insert table of figures itu bisa tabel, bisa gambar. Kalau tabel berarti ini pilih tabel, lalu klik OK. Keluar tabelnya ya, kalau tabelnya udah benar ya. Tapi kalau tabelnya salah, akan kosong gitu ya.
Jadi kalau teman-teman nambah tabel kok tidak berhasil, berarti tabelnya belum diberi caption. Atau memberi captionnya salah. Oke, selesai saya kira demonya ini. Ini menggunakan Microsoft Word. Kalau nanti menggunakan LibreOffice, mirip ya, LibreOffice. Jadi itu tadi Microsoft Word. Kalau LibreOffice, saya sudah punya juga di sini. Saya sudah pasang di Elena, teman-teman ya, tiga-tiganya. Nah, ini yang LibreOffice. Bagi yang tidak punya Microsoft Office, nggak usah khawatir, download segera LibreOffice, gunakan, mirip Microsoft Word. Ya. Membuat tabel, daftar isi, dan lain-lain juga sekali perintah saja ini. Rapi. Oke, tadi saya tunjukkan kenapa saya membuat headingnya beda ya, teman-teman ya. Nah, dengan heading yang berbeda, tampilannya akan lebih menarik daripada headingnya sama semua. Kan boleh aja kan, judul, bab, subbab, itu satu heading. Satu heading, satu style ya, satu gaya. Nah, karena ini heading 2, ini heading 3, terus subbabnya heading 4, maka susunannya menjadi seperti ini, perhatikan ya, maju gitu ya. Jadi judul bab utama, bab 2, metodologi, subbabnya tahapan penelitian, subbabnya identifikasi kebutuhan, itu maju-maju sedikit. Lebih menarik, meskipun tidak wajib ya, boleh aja lurus semua di kiri ya. Tapi rapi wajib, kalau namanya kerapian itu wajib ya, dinilai dalam tulisan itu. Oke, itu ini menggunakan LibreOffice. Dan terakhir, demo terakhir adalah menggunakan Google Docs ya. Jadi saya sudah pasang ya teman-teman di course ya, di Elena. Klik saja, nanti langsung diberi tautan ke sana. Jadi masuk di bagian 13. Ya, ini topiknya topik 13. 14 belum. Di sini ada tautan template Google ya teman-teman ya. Jadi, klik aja ini, nanti akan ada tautannya. Oh, internet saya belum nyambung ya. Nanti setelah tautannya diklik, akan bisa terhubung ke Google Docs ya. Saya coba aktifkan dulu. Bentar ya. Karena internetnya sedang kegangguan, jadi saya harus pindahkan ke tethering ya. Kita tether internet dari sini. Available. Ya, sudah connect. Nah, ini kita klik ya, masuk ke Elena, download kalau Word-nya, LibreOffice-nya juga di-download filenya ODT, kalau Google Doc diklik. Setelah diklik, teman-teman harus copy ya, buat salinan, jangan ngedit, nggak bisa, saya nggak beri akses edit semua orang ya. Yang bisa mengedit ini hanya saya. Jadi harus membuat file, klik buat salinan atau create copy kalau nggak salah saya buat ya. Buat salinan untuk diri sendiri masing-masing. Terus nanti judulnya diganti ya, supaya mudah menemukannya setelah di-download kalau suatu saat mendownload ya. Di-search juga mudah kalau di sini. Jadi ganti di sini, laporan apa ya. Tugas 13 gitu boleh aja ya. Atau di sini sebenarnya sudah lengkap kan, tugas 11 isinya semua bab kan. Bahasa Indonesia. Oke. Nama siapa ya? Mahasiswa dan NIM-nya. Kalau ingin detail gitu ya, minimal ada nama. Nah, supaya mudah menemukannya ketika suatu saat lupa di mana saya meletakkan file saya ya. Nah, teman-teman ya, sama persis tadi yang Microsoft Word, daftar isinya otomatis dibuat ya. Bedanya, ini kelemahannya Google Docs ini ya menurut saya. Saya belum bisa membuat penomoran halaman di kanan itu menjadi Romawi ini. Belum menemukan saya terus terang jarang menggunakan ini. Jadi dibuat manual berarti ya. Kalau kok angkanya masih angka Latin, nah, diubah menjadi angka Romawi kecil secara manual. Nah, mulai bab 1 otomatis benar nomornya ya, nomor halamannya bab 1 pendahuluan nomor 1 dan seterusnya. Ini dibuat otomatis sama persis tadi kan, tampilannya kan sama persis ya, sama Microsoft Word dan LibreOffice Writer. Jadi untuk seterusnya sama. Nah, saya tidak akan ceritakan lagi karena prinsipnya mirip. Mirip, beda-beda sedikit dengan Microsoft Word maupun dengan LibreOffice Writer. Oke, selesai teman-teman, kita kembali ke presentasi. Jadi kalau abstraknya selesai, oke, saya lupa. Meletakkan abstrak di mana Pak? Kan saya sebelumnya sudah membuat tanpa abstrak gitu ya. Oke ya, ini ceritanya bagi yang template-nya itu dibuat sendiri. Jadi kalau teman-teman buat sendiri kan belum ada halaman abstrak nih ceritanya ya. Ini saya hapus dulu abstraknya ya. Halaman abstrak ini saya hapus. Nih, halamannya dihapus, seluruh halaman. Saya mengandai-andai tulisan saya sama dengan
Ada ya, belum pernah membuat abstrak sebelumnya. Jadi halaman terakhir adalah daftar gambar atau daftar tabel. Setelah daftar tabel langsung pendahuluan kan? Gimana cara membuat daftar abstrak? Jangan nginsertnya di sini. Nanti nomor halamannya akan salah. Jadi nekan Ctrl Enter-nya atau insert halamannya itu di akhir ini daftar isi atau daftar gambar atau daftar tabel. Tekan Ctrl Enter atau Ctrl Return ya. Nah, di sini buatlah abstrak. Abstraknya jangan lupa diberi style atau heading yang sama dengan judul bab. Ingat ya, bab 1 adalah heading 2, maka abstrak juga headingnya 2. Kalau bingung, copy aja. Pak, abstrak saya kok nggak heading ya? Saya tulisannya normal ya, misalnya gitu ya. Nah, jangan lupa disamakan. Setelah sama, nah baru nulis abstrak. Dengan cara copy paste tadi ya, masih ingat ya. Ambil dari bab pendahuluan, ambil latar belakangnya, di copy paste. Misalkan latar belakangnya 1 halaman. Nah, ambil aja yang penting 3 kalimat ini, masukkan di abstrak. Ya, lanjutkan lagi, spasi, pindah ke tujuan. Nah, tujuan kan ada banyak misalnya. Ini kebetulan saya tujuannya kan kalimatnya panjang. Nah, maaf, bawah ya. Nah, tapi hanya 1 kalimat ya. Ya berarti copy aja, udah copy, salin, terus ditempel di sini, pindah ke abstrak, tempelkan di sini, itu dan seterusnya ya. Nah, pasti spasi lagi dan seterusnya ya, sampai kesimpulan dan seterusnya. Setelah selesai kata kunci. Ya, kata kuncinya apa nih? Karena ini tentang pemasaran digital, berarti pemasaran digital. Titik koma. Tentang apa tadi? Marketplace. Marketplace. Marketplace-nya namanya apa? Kalau mau ditulis jadi satu boleh. Marketplace Shopee boleh ya. Marketplace-nya namanya Shopee. Apa lagi? Misalnya kita toko baju gitu ya, toko baju. Jadi pemasaran digital dengan marketplace, toko online boleh ya. Kata yang menurut Anda penting untuk dijadikan ciri khas tulisan kita ini tentang apa gitu ya. Toko online. Dan seterusnya. Kalau mau menekankan dari sisi lain, ya masukkan kata kunci. Perhatikan ini nomor halamannya I4, ya, bukan angka 4, ya. Romawi kecil. Baru bab pendahuluan mulai halaman 1. Cara membedakannya, teman-teman buat section ya, section. Kalau sectionnya bedakan. Ya, kalau membuatnya dari 0 ya. Tapi kalau menggunakan template saya, sudah saya buatkan section, jadi enak kan. Section 3 itu halamannya angka Latin. Section 2 halamannya Romawi kecil ya, section 2. Header yang sectionnya namanya 2 ini halamannya saya menggunakan Romawi kecil ya, dimulai dari daftar isi. Itu halaman 1. Cover tidak punya halaman, saya beri section 1. Jadi section 1 halaman yang stylenya namanya section 1 itu ya, headernya section 1, footernya section 1 itu tidak punya nomor halaman. Kan cover nggak ada nomor halaman di cover kan. Nah, daftar isi section 2. Mulai bab 1 pendahuluan section 3. Nomornya udah beda. Jadi setiap section itu nomornya beda. Bahkan ada yang setiap bab nomornya berubah, boleh aja kan. Bab 1 misalkan penomoran halamannya 1-1 kan ada yang gitu kan. 1, 2, 1, 3. Nanti bab 2, 21, 21 dan seterusnya. Mudah, otomatis ya. Ini semua dilakukan secara otomatis. Ya. Jadi terakhir, setelah itu jangan lupa nanti di-save ya sebagai PDF ya ketika teman-teman mengunggah. Jadi pilih ini salah satu ini sudah saya tampilkan di presentasi juga tautannya ya. Tautan Google Docs-nya ini kalau teman-teman menggunakan Google Docs, nah, tinggal di copy kemudian buat. Inilah tugas 3-nya. Jadi tugas 3 itu lengkap artikel ilmiah kita, tulisan ilmiah kita. Abstrak minimum 150 kata. Sebenarnya boleh 100 ya, tapi latihan nulis panjang ya, agak panjang sedikit. Kalau kesulitan boleh 100, tidak akan disalahkan ya, fatal ya. Maksimum 250 ya. Ini sebenarnya kurang tepat ya, saya menggunakan kata ya. Kalau ada angka itu harusnya bukan mal, tapi mum. Ya. Meskipun ini bukan kesalahan fatal, tapi tetap salah ya. Maksimal minimal itu untuk sesuatu yang tidak terukur kata ya. Minimum 150 kata, maksimum 250 kata ya. Tulisannya kan sudah dibuat di bab 8 sampai 12 ya. Bab 13
menyelipkan ini sebelum pendahuluan, ya. Digabungkan dengan tugas 12. Nah, mulai diperbaiki, dirapikan tadi dengan template tadi ya, ini penjelasannya. Kata kunci dan terakhir penomoran halaman saya jelaskan ulang di sini. Ya. Selesai. Diberi waktu ini 1 pekan, mudah-mudahan selesai. Nanti masih ada perbaikan lagi 1 pekan lagi ya. Karena pekan depan mulai membuat presentasinya.